Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Mana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita melakukan doa untuk Arika bisa memimpin doa. Pada sana. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Sebelumnya apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Putri. Siapa lagi? Itu saja. Kenapa ya? Sakit. Untuk yang lain ingat jaga kesehatan ya, karena cuaca sekarang tidak menentu, dan kita doakan ke kemana yang sakit semoga lekas sembuh. Jadi pada kegiatan selanjutnya kita akan bernyanyi. Sekarang kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Apakah semua tahu lagu Garuda Pancasila? Salah. Kalau begitu, Bapak minta untuk kalian berdiri bernyanyi ya. Garuda Pancasila, aturan pendukungku, patriot proklamasi. Bisa duduk anak-anak? Apakah kalian tahu kita belajar apa hari ini? Tahu. Belajar apa? Aturan dalam keluarga. Ya, kita sekarang belajar tentang aturan dalam keluarga. Jadi tujuan pembelajaran itu mampu memahami apa itu aturan, menyebutkan contoh-contoh aturan dalam keluarga, dan menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat jika tidak mematuhinya. Ada video permasalahan, mohon ditonton dan disimak, nanti akan Bapak tanya. Suatu hari, ibu melihat Ali sedang tertidur di dalam kamarnya. Ibu terkejut melihat tempat tidur Ali berantakan dan mainan Ali berserakan di lantai. Ibu juga melihat kamarnya berdebu dan ada beberapa sampah pembungkus makanan di atas kasur Ali. Setelah kalian menyimak video ini, apakah yang terjadi pada rumah Ali tersebut? Berantakan. Ya, betul sekali. Dan menurut kalian, apakah ini perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, kita lanjut ke materi. Jadi, apa itu aturan? Ada yang tahu? Coba Dwi Pak. Aturan adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan teratur. Betul sekali, kita beri tepuk tangan pada Dwi Pak. Jadi, aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati agar hidup menjadi rukun dan aman. Selanjutnya, aturan dalam keluarga. Aturan dalam keluarga adalah kesepakatan atau ketentuan yang harus dibuat di dalam keluarga, yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga agar tercipta suasana yang rukun dan harmonis. Selanjutnya ada manfaat patuh aturan. Siapa aja yang tahu apa aja manfaat patuh aturan? Coba Sandi. Yang pertama, hidup jadi lebih tertib. Ada lagi? Coba Putra Sesana. Biasanya orang tua. Betul sekali. Manfaat patuh aturan itu sangat banyak. Ini ada beberapa contohnya, yaitu lingkungan jadi lebih nyaman, belajar jadi lebih mudah, dan membentuk perilaku yang baik. Selanjutnya, akibat tidak mematuhi aturan. Suasana menjadi
tidak tertib dan kacau, menimbulkan pertengkaran atau salah paham, tidak disukai teman atau orang di sekitar, dan kesulitan dalam belajar atau bekerja sama. Baik, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian bentuk kelompok 3-4 orang ya. Apakah kalian sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Terima kasih, Pak. Jadi pada LKPD itu ada petunjuk kerja. Bacalah soal dengan teliti. Kerjakan dengan bersama kelompok 3-4 orang. Diskusikan jawaban dengan teman. Tuliskan jawaban dengan rapi dan presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi LKPD yang pertama yaitu kegiatan menghubungkan aturan yang di rumah. Dan kegiatan yang kedua menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD-nya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Apakah ada kesulitan? Tidak. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompoknya Baby. Bisa ngaji. Baik, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Itu dimana materinya tentang aturan dalam keluargaku. Jadi di sini ada gambar tarik garis yang dimana yang pertama itu merapikan tempat tidur. Jadi manfaatnya itu ada menjadi rumah menjadi bersih. Terus yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Jadi manfaatnya menjadi lingkungan sehat. Terus yang terakhir ada membantu orang tua. Manfaatnya keluarga menjadi rukun. Baik, sekian presentasi dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Baby. Beri tepuk tangan untuk Baby. Selanjutnya mungkin kelompok Santi bisa maju untuk kegiatan kegiatannya. Baik, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan yang kedua, yang dimana sebutkan 3 aturan yang ada di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Dan yang terakhir, menyapu halaman setiap sore. Lalu sebutkan 3 akibat jika tidak mematuhi aturan. Yang pertama, kamar menjadi berantakan. Yang kedua, menumpuknya piring di dapur. Dan yang terakhir, halaman menjadi kotor sehingga menjadinya sarang penyakit. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Terima kasih Santi. Beri tepuk tangan untuk Santi. Selanjutnya Bapak mempunyai kartu kasus. Untuk kelompok menjadi 3-4 orang lagi, Pak akan membagikan kartu kasusnya. Mohon perhatiannya, jadi pada kartu kasus ini Bapak meminta untuk perwakilan kelompok menjelaskan
apa yang terjadi pada gambar yang kalian presentasikan dan apakah itu gambar perilaku yang baik atau buruk. Sudah paham? Sudah. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk perwakilan kelompok dari Adi Chandra bisa maju untuk mempresentasikan diskusinya. Itu main lagi ya kemarin. Sakit mata tuh. Pada gambar pertama itu membuang sampah sembarangan, Mohon perhatiannya. itu perilaku yang tidak baik. Sedangkan yang kedua membuang sampah pada tempatnya itu kelakuan baik. Terima kasih Mahdi. Beri tepuk tangan untuk Mahdi. Selanjutnya untuk kelompok Baby bisa presentasi hasil diskusinya. Baik, untuk pada gambar yang pertama itu membantah dan tidak menghormati orang tua. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Dan yang satunya merapikan tempat tidur setelah bangun. Ini termasuk perbuatan baik. Terima kasih Dewa. Beri tepuk tangan untuk Dewa. Karena kita sudah di ujung pembelajaran, jadi ada yang tahu kita belajar apa saja hari ini? Aturan. Aturan Keluarga. Betul sekali. Jadi kesimpulannya, mematuhi aturan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menaati peraturan, hidup menjadi tertib, aman dan nyaman. Kita juga belajar tanggung jawab serta menghargai orang lain. Sebaliknya, jika tidak patuh pada aturan, bisa terjadi kekacauan dan merugikan banyak orang. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari tadi? Sudah. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Karena pembelajaran sudah selesai, minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum menutup, mari kita bernyanyi lagu daerah. Kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Bisa untuk berdiri dan untuk menyanyi. Bisa apa? Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Untuk Arika. Pada asalnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Kasih Pak.